kemungkinan sama juga kan. terus kita mungkin akan melihat Harith gak jauh-jauh dari draft yang pertama sih harusnya. Makanya tinggal dari berikut aja, ada yang mau diganti nggak? Atau ada yang mau dinuker gitu misalkan, tawarin apa gitu kan untuk sesuatu. Kira tadi mereka menawarin chip sebagai pertukaran. Rasa enggak ya? Tinggi banget sih. Kayak chip mereka bisa open banyak sih harusnya kan. Terigo dengan optionnya. Movies Dan bedanya Povius di sini ya. Kimi kah? First pick? Ya, first pick. Atau kita tahu alter ego, first pick untuk Nino. Nino duluan kah? Atau Hijume duluan karena ada Kimi sih kalau dari yang aku lihat. Dan ya Kimi yang belum tahu ya berarti sebenarnya kemana. Karena kalau ngomongin alter ego ya Kimi mid lane. Tapi bisa jadi Arvi yang datang dari MDL kita tahu full hero-nya lebih banyak tuh. Iya. Apalagi waktu itu sebelum Arvi ya, Heist pernah ditaruh di gold lane juga kan. Iya. Bisa jadi legacy. Ya, tapi bedanya untuk sekarang Kaleanya open. Nah ini trade-nya, Lim, yang aku maksud. Mereka bisa dapetin Kalea, mereka bisa dapetin chip juga, bahkan Povius tadinya. Tapi ya pertukarannya nggak itu worth it kayaknya. Jadi Hayabusa yang sekarang kayaknya nggak bakal ada gangguan yang terlalu masif karena nggak ada Povius di depannya. Dan ada yang bisa nangkep juga, karena ada sisi pasti, Be. Yang sebelumnya, linknya itu bebas banget. Tempest of Blade, dia nggak ada yang bisa stopin. Ya, sekarang pertanyaannya siapa follow up dari Kaleanya? Matrix? Harusnya Beatrix sih, atau mungkin akan bermain dengan midlaner yang explosive damage-nya. Masih link ya. Maka kalau dia bilang kali adalah stoppernya juga kayak enggak terlalu juga nggak sih? Nggak terlalu. Ya. Kenapa? Karena kan biasanya Kalea juga menjadi orang yang melakukan pergerakan duluan gitu loh. Ya Kalea Bukan open. hanya untuk meng-counter. Kalea tuh open tapi harus ini loh, harus tumbang. Ya. Agak kontradiktif ya tapi ya. Seenggaknya defensif lawan linknya lumayan enak. Itu aja dulu. Iya. Mungkin yang dicari defensif lawan Link dibandingkan dengan Beatrix ujung-ujungnya diganking juga sama Link, repot. Nah, berarti PR sekarang adalah ban hero follow up damage untuk Yehaskiel. Parsha? Parsha, Yves nggak mungkin kalau dari yang aku lihat. Kalau Yves mungkin, tapi kalau buat ngejawab Kimi, bukan nge-follow up Kalea. Iya. Atau ya udah seperti biasa, Be. Seperti yang udah sering kita lihat juga dan sering kita pertanyakan. Gak usah ada follow up, udah biarin. Ambil di late game aja. Sayang gak sih? Karena kan kalau late game semuanya apapun jadi cukup, Be. Iya, Dengan tapi monster kayak udah punya item. balik lagi fleeting time-nya jadi nggak bakal kepake dong kalau kayak gitu. Untuk early-nya iya, atau mau Iya. bawalah Hayabusanya gimana? Hayabusa Kalea ya? Hayabusa kali ya. Boleh sih untuk instant kill. Oh, Valen malah di ban. Valen di ban, dia nggak mau ada kopian dari Tsunami Slam. Benar, make sense juga. Dan untuk alter ego nih. Oh, atau jangan-jangan Liquid mau bawain mid laner yang benar-benar super strong sehingga Valentine ini mending ditutup. Yang Kayak heavy sih. Heavy CC atau mungkin jangan-jangan yang kayak Faramis sekaligus gitu. Kalea Faramis, jadi siapa yang diculik, teamfight panjang. Karena mereka tahu minim damage, jadi mereka lebih memilih untuk teamfight yang DPS. Oke. Damage per second terus, kayak Hayabusa late game, Moskov late game, jadi mereka memperkuat late gamenya. Dia cari dura dulu gitu ya. Ya, dia cari durability. Ini Selena itu Luoyi Valentina. Ya, bisa spesifik ke Faramis juga loh. Paramis banget nih. Entah kenapa gue masih ngeliat ada chance Parsha sih, Ben. Ya memang susah banget ketika ditabrak Link. Tapi ya itu tadi balik lagi ke jawaban, gak ada yang enak juga kok ditabrak sama Link. Iya, gak ada yang enak sih. Jadi pilih aja Dan gimana sengganya Faramis dengan The Realm itu bisa nutup tanpa Soulblade. counter ya. Counter banget. Dia bakal ngejawab biar Rene-nya bisa masuk sekali tapi gak bisa lama-lama dia dalam teamfight. Oke. Kita lihat nanti pilihannya ke arah mana. Karena ngeliat dari XP lane sebenarnya dari Link, dari Liquid tuh masih ada Hilda tadi masih terbuka. Bakal di-ban atau enggak nih? Hilda ya. Kayaknya lepasin aja gak sih Kalea loh soalnya. Ya berarti tuker sama apa? Gak usah di-ban Hilda, atau ban Hilda paksa dia ke Parsyanya kan? Parsyanya ini masalah Parsha nih. dulu ya. Nova kah? Novaria, Kalea masih bisa ditaruh di EXP lane, Chow open lane, Wow, Chow ini. Chow sama Kalea gua rasa pressure early-nya sama sih. Iya, Kalea iya, juga iya. kuat banget pakai pasif ya. Pasifnya tuh dimainin. Tapi nge-heal winning conditionnya langsung kayak full pick off gitu loh. Dua-duanya bakal punya power juga kan, Kalea dengan heal-nya, landing di EXP juga kuat, screening dari Chow. Paket lengkap sebenarnya. bisa milih lah ya siapa yang mau initiate, siapa yang mau jaga berarti ya. Iya, ada open team fight, ada yang close team fight juga kan jadinya lengkap paketnya. Oke. Kita lihat dulu nih. XP dulu atau mid-nya dulu nih. Karena Kimi kita belum tahu nih bakal kemana, bisa jadi gold lane juga. Oke. Jawab Novaria. dengan Novaria sepertinya ya. Lagi-lagi hero yang sebenarnya nggak tentu jadi follow up. Seenggaknya tapi mungkin bisa terjawab dengan burst damage karena Novaria dia juga terancam di sini dengan adanya Link. Nah, kalau menurut gue pribadi sih Kimi masih tim mid laner lah kalau gue ya.
Belum Lawan lagi dengan Novaria ya? belum lagi dengan beberapa hero yang kayak begini. Sulit nggak sih Prop ditabrak lagi dengan Hayabusa, dia mau ngapain? Iya sebenarnya iya sih. Sempat emang mau ngasih efek immobilize-nya. Tapi gimana kalau Kimi-nya ditaruh gold lane, bawa Angela? Angelanya mid lane. Gue sebenarnya nggak sampai Angela pun nggak masalah sih, tapi kalau bisa utility. Iya, Karena sebenarnya bisa utility. Karena linknya kalau misalkan sendirian masuk, Pak, walaupun ke Novaria ya, yang targetnya paling optimal ya. Tapi dia masih bisa di-follow gitu loh. Ada Kalea, ada Hayabusa. Lebih kejam ternyata. Kita ikat. Kuat Shadow digigit. Franco plus Granger. Oke. Damage. Ini damage yang pasti nih. Siapapun yang kena Bloody Hand, Yap. follow up dari Rhapsody ini make sure dia bisa dapetin kill dari damage yang cukup. Ini kayak malah makin membuka potensi gak sih untuk ngebawain Chow Lim? Cancellation juga. Iya. Cancellation untuk Franco, screening untuk Link, Chow, Kalea. Ini dua-duanya bagus banget loh. Gue entah kenapa mikir ini hero-nya Aran sih, Be. Dia butuh badan juga di depan. Hero-nya Aran. Glue Glue sih yang paling bagus kalau buat Aran. atau back to Hilda. Enggak, mending Glue. Kalau Hilda cuma nge-screening loh, mendingan ada Astraliko kan dari Novaria. Iya, karena seenggaknya butuh ada di depan. Jangan biar kaliannya tuh maju duluan. Biar kaliannya tuh enak milih targetnya siapa nih yang pas. Tapi kalau memang andai Arannya Kalea, ya gue jadi suka coba. Baxia, apa Romer? Romer? Setelah sekian lama, Wow. Oke, menarik. Kita sempat ngelihat waktu itu Baxia di EXP lane yang pernah dibawakan sama Valkens Philippines. Dan terakhir kita melihat untuk Baxia Romer itu juga sempat dibawakan waktu kalau nggak salah ya season 13 sama RRQ. Dan itu bener-bener cuma buat ngejawab screening dari Link aja. Iya. Di XP Lane juga pernah dibawakan kalau kita turun sedikit ke scene MPL waktu itu EVOS. Dinasmi yang bawain Baxia di bagian XP Lane. Tapi buat sekarang di bagian Romer, membawa Revitalize harusnya. Apakah Widi sudah menemukan jawaban dari Franco agar nantinya Franco-nya nggak sesuka hati untuk bisa bukain mapnya? Oke. Cukup mengejutkan pada akhirnya. Baxia keluar kembali. Game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Kemenangan ada tepat di depan mereka. Bisakah ditutup dengan 2-0 atau akan dibalikan oleh tim Liquid ID. Jadi langsung saja MPL Arena game yang kedua. Mana suaranya? Let's go to Lane of Down. Akankah ada drama 1 sama atau clean sweep yang ada dari Alter Ego? Karena sekarang mode ngejar playoff. Yap, ini dia mode ngejar playoff ya. Sebelumnya tim Liquid ID sudah merasakan bagaimana struggle di awal-awal. Ya. Start mereka benar-benar rusak. Tapi sekarang mereka sudah enak banget. Ya, late seasonnya beda ya. Ada beberapa tim memang yang kayaknya panasnya mid season. Late season, ya skill. Wih, oke. Untung saja tadi Widi masih sempat bisa menghadang ya. Andai kalau tidak, buset deh. Hilang itu Nova. Oh, tapi nge-trigger Revitalize ya, lumayan berbahaya sebenarnya. Karena masih bisa dipaksa untuk team fight. Apalagi dengan adanya 2 Purify. Delay lagi. Digangguin. Di delay aja sedikit sih. Dan untuk impact dari Baxia di posisi Romer. Damage-nya lumayan sakit tahu di awal. Ya, damage lumayan. Kalau adu pok ya. Bisa jadi alternatif dari jauh head juga untuk ngomongin poke damage ke area jungle ya. Tapi balik lagi di sini dengan ada Fatality dan juga City. Dia bakal strong banget nih untuk 2 menit awal. Widi bener-bener kayak bakal jadi garda terdepan yang gak bisa digoyahkan even dengan adanya Link nanti dan juga Kimi. Karena kita tahu sendiri ini ada 2 marksman loh di sini. Ada Kimi dan Granger. Tentu dengan pasif dari Baxia, semua damage yang dalam bentuk proyektil akan ketutup. Oke, dan fun fact by GoPay pastinya pertandingan antara Alter Ego versus Team Liquid ini menjadi match ke-1000 sepanjang MPL. Oke. Ini dia match ke-1000 kita teman-teman. Jadi coba sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk MPL ID. Oke. 1000 match. Wow. 15 season. Ini kalau di rank saya ingin menggunakan 1000 match kan. Wah. Di MPL juga udah 1000 match. 1000 match loh. Gokil. Tertariklah sudah dan Aran. Bisakah dia bertarik karena sedikit lagi tapi masih terbantu dengan Revitalize. Tadi udah dikeluarkan dan Aran. Selamat. Aran masih berhasil selamat. Bahkan barusan ada Astral Spear tadi yang masih bisa digocek saja dan Nino unbreakable. Ya nggak panik ya tadi. Dia mainin pasifnya loh. Ketika udah ngebuang flicker, dia nggak langsung lari terbirit-birit. Dia langsung gebuk ke minion untuk dapetin darah heal dari pasifnya. Wah, ini early game yang lumayan brutal ya. Tapi diakhiri dengan Alter Ego dan disengage kayaknya untuk tim Liquid. Mereka kehilangan dari setup turtle-nya lagi. Even dengan Baxia ternyata. Buset deh, Jume tadi langsung kayak memberikan damage ya. Cuman masalahnya sekarang Widi pede banget, tebel banget. Itu dia. Dia menjadi Roda. Roda adalah Widi dan Widi adalah Roda.
Dia cuma ngebuka vision aja sebenarnya. Yep. Ngasih presence doang. Karena kalau mau di commit pun, emang stunnya lumayan lama. Cuma itu yang tadi udah kita bahas dari awal. Fall up damage. Dampaknya juga nggak sih? Dampak damage balasannya kayaknya bakal repot banget kalau misalkan harus berhadapan dengan Franco. Yang dimana dia bisa Iron Hook, Flicker. Dia bisa membantu ke arah turret juga. Apalagi nanti ketika sudah mulai mid game nih, Rhapsody. Pasti bakal jadi musuh. Langsung ya. Hampir tipis nih, tinggal 3 mm lagi ke kiri dapat tadi tuh. Retri ya. Langsung di retri ya, nggak boleh sampai kalah juga. Karena kalau ngomongin farming, ini akan lebih cepat. Dia dapetin tahun pertama, XP-nya akan lebih banyak. Mendadak Avatar Guardian Nino mengagetkan kali ini. Tapi barusan ada Spirit of Destruction tadi udah langsung nancep pula. Dan sekarang Tsunami Slam yang dikeluarkan. Revenant sudah terlihat di dalam arena tersebut. Tapi Nino tidak akan sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Harus membawa 5 member. Dan ketika, Rine Di tempat yang berbeda, ada Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Tapi untuk Jaaran tadi, dengan satu lagi tindakan perlindungan yang begitu baik yang sudah dikeluarkan. Di tempat yang berbeda, Widi akan bisa bertahan. Karena satu yang terakhir masih bertahan loh. itu dia, thanks to Aran ya. Seperti yang tadi kita bahas, bisa juga Kalia ini dipakai sebagai defensif untuk pegang linknya. Sehingga lagi-lagi Tempest of Blade yang dikeluarkan secara agresif bisa digagalkan. Early game-nya langsung temponya jalan banget ya semenjak Alterigo mendapatkan turtle. Kayak tim Liquid juga berusaha untuk nge-react, tapi sangat disayangkan Alterigo tetap pegang kendali goldnya. Ada Aaron. Gimana caranya sih? Mantap. Tapi aman sih, masih bisa di-handle juga. Granger di arah gold lane, ini damage yang pasti cukup ketika ada Bloodhound yang agresif nantinya. Ya dan seperti biasa ya, turtle kedua Granger pasti bakal connect ke area dari turtle setup. Rin sudah selesai. Oke, itu dia ada satu pergerakan tadi. Widi benar-benar dikeroyok. Habis benar-benar ada Widi. Gagal untuk bisa selamat. Terlihat tadi Dead Zone atas sudah dikeluarkan pula dan Turtle terbuka bebas. Ini blockingnya bagus banget sih, entah dari Nino ataupun dari Widi sebetulnya. Iya. Karena skill-skill yang mengarah ke arah depan itu ketutup semua. Ya kayak dua lini depannya ini, dua badannya benar-benar main banget. Even itu Nino Dreams juga termasuk dengan adanya Widi dan Aran. Dua-duanya ini benar-benar empat-empatnya bahkan. Itu dia. Pin voice yang begitu indah. Dia tahu bagaimana kalkulasi dan damage yang dimiliki udah cukup. Pergi lagi. Iya, dan MPLI di Extremer ini dia. Ada Bang Celi, boy. Ayah Celi. Ayah Celi. Ayah bener. Celi. Dia keinget game 1, keinget Link dipukul Hilda nggak, Celi boy? Nah, makanya. Aman ya. Aman. Tapi Widi, Web, terlihat ada satu lagi tadi dengan blokan yang udah langsung dikeluarkan dan dripsnya tertajam, ditembak selesai. Terbakar sudah pundak kebakar EOG, sekarang udah berhasil pula mendapatkan kehararan. Akankah mereka ingin melanjutkan lagi apapun serangan yang udah mereka milikin? Tapi Hijume tetap dengan DPS yang dia punya mengganggu. yang pasti no purify untuk Arvi. Ya. Dan glowing one dari Hijume ini juga ngebuat ya heal up yang dimiliki sama Aran kayaknya nggak bakal maksimal. Makanya dia bisa banget loh ditumbangkan. Dan next itemnya harusnya udah melihat ada Sky Piercer dari Arvi ya. Bakal dibelokin sih harusnya dari Hijume, dia nggak bakal bikin Sky Pierce juga. Itu retri. Oke, ini masih part-part doang loh tadi barusan, tapi badannya Nino udah hancur banget dan Widi berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Nino dengan satu revitalize, tapi barusan sudah bisa dikeluarkan tetapi Blade. Tapi Rine satu terakhir untuk Rine masih bisa kabur dari tersebut, tapi di tempat belakang Yeskielnya berhasil menembak dengan satu asal spear yang bisa menghilangkan secara langsung ke arah Nino. Tapi ini alter ego yang sangat berbeda loh. Mereka tahu tujuan rotasi mereka. Orange buff, that's it, mundur. Retribution pakai, Rine dapat, selesai. Ini bener-bener kayak udah terstruktur banget ya. Dan 3.500 gold ini wajar banget didapatkan sama Alter Ego. Level beda. Ya ini setup turtle juga pasti bakal lebih nyaman untuk Alter Ego. Mereka tinggal makan satu, ada Bloody Hand juga dari Dreams. Dan connect. Oke, connect lagi, dia hajar lagi. Tidak ada sisi pasti kali ini dari tim Liquid. Perfect banget kombonya. Starlium Beam, Iron Hook. Siapapun yang di depan pasti bisa di tempat yang dimakan. lain coba lihat Yeskiel. Yeskiel hampir saja dan Widi mati-matian untuk bisa memperjuangkan ke arah Purple Buff yang akan dimiliki oleh Fabian. Tapi ternyata sekarang udah berhasil langsung diamankan oleh Rine dan Purple Buff. Harusnya mereka ikhlaskan juga. Ya, melihat kondisi dari Iron Siki yang masih mencari farming. Dan lagi-lagi perfect turtle. Alter Ego 2 game berturut-turut. 2 game loh, Web. Akan seperti apa lagi? Tapi Tsunami Slam dikeluarkan. Winter Crown kali ini dimiliki oleh Dreams. Bisakah dia bertahan? Dreams membalikkan keadaan. Iron Hook yang begitu indah dan Fabian malah menjadi korban di tempat yang berbeda. Itu dia, Rine mengambil kesempatan tersebut untuk makan di bagian backline. What Shadow?
yang sudah dikeluarkan menjadi awal dari petaka bagi Fabian. Wow, semakin lebar senyum dari CEO Kopatnya ini ya. Oh, udah pasti ya melihat bagaimana tim play yang sangat menarik sekali. Pengorbanannya emang gak ada masalah untuk Dreams karena itu tugas dari Romer. Tapi pertukaran sebelum dia tumbang itu worth to watch. Lihat bagaimana Iron Hook yang on point, bahkan Bagus Winter banget ya. yang timingnya pas banget, bagus banget bahkan. Buat sekarang yang lebih buruk untuk teman-teman dari tim Liquid adalah Franco-nya ready flicker. Siapapun yang tertangkap udah pasti akan ditumbangkan karena Bloody Hand Winter. Itu akan membuat gerakan dari Franco-nya gak bisa di-cancel sama sekali untuk suppress siapapun lawannya. Weh, terlihat. Ada satu traction pulse-nya tadi. Cuman ya, mundur lagi aja. Mungkin kalau yang ditarik Widi masih ada chance untuk selamat. Dia punya damage reduction, dia punya revitalize. Tapi kalau Aran, kayaknya udah bener-bener gak nafas sama sekali dia. Iya, iya. Yang niatnya Aran buat nge-pick off duluan kan. Open Ya, ya. initiation, tapi ternyata Aran jadi the victim di sini. Jadi korban dia. Kayaknya mau gak mau dia harus nungguin Rine masuk deh. Karena kalau enggak Fabian, sampai kapanpun kuat Shadow Kill mundur dan Yap, masuk dan Rine-nya. tertangkap Hehe. Hampir saya anda tadi di fight-nya connect ya. Mungkin ada lanjutan yang mau dilakukan. Ya, tapi seenggaknya untuk Iron Chiki dia masih punya flicker ya. Jadi dia bisa mundur 2 langkah dibandingkan dengan Link. Yap. Tinggal menunggu setup dari Lord. Harusnya bakal jadi free buat Alter Ego. Tinggal gimana caranya Nino dan juga Dreams mencari informasi di mana member dari tim Liquid aja. Oke, tapi ini nggak bisa farming sih Fabian. Atasnya terpaksa dikasih untuk Iron Chiki. Iya, late game. Yap. No way! Oh my god! Oh my god! Iron Shiki! Wow, pura-pura lemah padahal Raja Abyss. Langsung tiba-tiba dengan SOD dia datang dan mengubah alur permainan. Ini langsung pindah harusnya. Karena nggak ada korban sama sekali dan bahkan sekarang Liquid siap untuk membuka lagi gerakan bersama dengan Konsil. Oke, ternetralisirkah keadaan Andai dengan satu Lord ini? Yang menjadi harapan sekarang untuk game kedua bagi Liquid. Tapi kayak nggak bakal bisa di-follow secara maksimal juga. Kondisi dari Alter Ego masih di atas angin. Oke, sementara sekarang Lordnya pun mau tidak mau harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mereka akan melakukan pergerakan lagi. Wah, mengubah alur permainan, membuat momentum dan juga memberikan ruang nafas untuk Moskovnya menyentuh late game. Itu adalah ekspektasinya, tapi EOG Pergerakan dari Nino tadi Secepat itu? harus bisa meredam lagi emosi mereka. Terkaget-kaget terheran semuanya nih. Kayaknya niatnya untuk bait juga nggak sih? Jadi kayak untuk ngebuka vision sekaligus mancing entah kuat Shadow mungkin atau ada yang di position bisa pakai flicker juga. Tapi nggak boleh sering-sering aja takut dimakan. Wait, sementara sekarang Widi pede banget loh nahan di depan. Enak banget selagi tidak ada tarikan tadi yang kena. Tapi sekarang Widi lama-kelamaan udah tidak kuat. Widi menyerah. Widinya pun tumbang pada tersebut. Bahkan sekarang ada tsunami slam yang dikeluarkan. What a predict move dari Aran. Flicker Tsunami Slam menangkap sosok yang paling mahal Rine. Dengan tumbang yang pertama kali. pertanyaannya lebih ke butuh nggak sih Rine gerakan tersebut? Aku merasa itu adalah unnecessary movement. Tempest of Blade udah, emang ada 3 pedang. Tapi kalau mau show, pastikan ada orang di dalamnya. Dan itu bukan waktu yang tepat untuk show sih. Mereka udah Yes. kehilangan Lord. Dengan Rine yang tadi gak pencet Retribution-nya. Terkena SOD. Dan sekarang memang Gold masih di Alter Ego. Tapi jangan lupa high ground defense mereka dari tim Liquid sangat kuat. Pelan-pelan ketarik loh. Completing time dari Dreams. Sementara itu kita bisa lihat juga dari Wishing-nya. Eskiel. Udah pasti pelan-pelan bakal punya damage. Dan semakin lama game ini berjalan, balik lagi Papulung. Endgame-nya Alter Ego, pasif AE. Apakah hanya mitos untuk musim ini? Waduh. Semenjak tentunya ada Arvi di dalamnya dengan 6 kill. Dan emang bener-bener bakal eksplosif banget damage yang diberikan. Tapi balik lagi, kalau Alter Ego membuat small mistake seperti tadi, kalau terjadinya berkali-kali, tidak menutup kemungkinan tim Liquid dengan adanya Novaria, dia bisa membalikkan keadaan. Dan ini gak bisa sih dibadanin lagi dari Astral Spear-nya. Pasti jebol karena itu Wishing Lantern. Wishing Lantern, late game. Jawabannya pasti. Whip. Dream, sebuah trik ya teman-teman dengan satu sekon hey tapi mendekat. Tadi dengan Shadow Kill udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang. Akankah mau dibanting? Coba lihat pergerakan dari Rin dia tapi bola jatuh dari didiknya. Coba lihat Rin. Juga Tempest of Blade tapi Aron Shiki berhasil dihilangkan dengan sangat cepat dan Aron yang berusaha untuk bisa kabur lagi menuju ke tempatnya Jolly aman. 2 player mendadak hilang dari tim Liquid ID. Fabian. Oke Fabian, hey! Oh. Ke arah
yang tidak tepat. Ya, tapi di satu sisi Rin langsung set up ke arah Lord secara cepat. Dan ini membuat lagi-lagi Alter Ego memegang kendalinya. Oke, tapi kayaknya ada tim fight paksa dia. Ya, dan sekarang oh my god, hilang lagi. Dreams. Hilang lagi. Mendadak Tsunami Slam pula, bro. Wah, ini kayaknya lagi-lagi tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi mungkin hanya untuk memastikan bahwa screening mapnya dilakukan oleh Alter Ego. 20 detik, seenggaknya Dreams akan balik lagi ke Land of Dawn bersama dengan Lord. Iya, bersama dengan Lord masih bisa lah. Masih bisa harusnya, nggak akan ada masalah. Yap. Tapi yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana setup selanjutnya dari Alter Ego. Mereka hanya bisa pick off, dan kalau mau AOG, Nino harus ngepredik gerakannya dengan sempurna. Atau kalau enggak memang tunggu aja nih, ada Tsunami Slam, Yap. AOG lah baru ke belakang. Atau traction pulse-nya emang harus connect dulu, karena dari tadi itu tidak ada sinergi yang seperti itu loh. Karena gue rasa sekarang Nino udah nggak boleh lagi buka sembarangan AOG. Iya, harus bareng sih. Iya. Kalaupun ada traction pulse ya berarti AOG-nya harus udah ngepredik Betul. selangkah setelah dari traction pulse-nya. Iya, karena dari tadi AOG ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri aja. Traction pulse sendiri ya sendiri. Gitu. Kayak belum ada sinergi yang tepat ya untuk digunakan. Yap. Oke. Jangan lupa ya, high ground defense yang kuat loh. Novaria Novaria. dan Moskov. Ini dua sosok yang bisa tahan sampai late game harusnya. Yap. Tara Lord akan mendobrak lewat bawah. Akankah berhasil dihancurkan, tapi barusan Dreams yang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Namun sekarang mereka berusaha untuk bisa tetap berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Lordnya pun akan menghilang, ditembak dengan spear tapi tidak connect. Ya. Ini di area mid lane mulai masuk lagi dan Alter Ego sepertinya masih mencoba. Yap, itu dia. Kan pergerakan dari Widya akan kamu maju ke area tepat, tidak ternyata. Castle defense ya. Diserbu dengan super minion yang masih hadir juga, tapi seenggaknya harus hanya satu base turret. Hanya satu base turret ya. Dan 5.000 gold lead. Alter Ego sebenarnya masih bisa maksain pick off sih selama Iron Hook-nya connect ya dari Dreams. Karena belum ada dari tadi Iron Hook yang kena. Dan masih menunggu dari tim Liquid ID. Oh ini kah? Ini kah? Jangan. Oke, Hijume maju. Sebentar sekarang! Berhasil tadi, tapi dengan Nino pun menjadi korban pula di dalam aksi penyergapan tersebut. Oh my god, sakit banget, damage apa itu? Hampir hanya melewati di antara player dari Alter Ego. Tapi jujurnya gue takutnya kalau kena loh. Iya. Kalau kena justru itu bisa jadi sebuah momentum. Udah pasti. Entah itu untuk Liquid ataupun untuk Alter Ego. Dan So itu. kali ini Alter Ego mereka gagal untuk menembus. Wow. Menuju ke item yang kena untuk Moskov dari Aaron Shiki. Tentunya akan menuju ke Malefic Gun. Apakah ini akan menjadi titik balik dari satu mistake-nya Alter Ego? Yang lagi-lagi ketika beranjak ke high ground mereka terlalu terburu-buru. Yap. Tapi kebalikan juga untuk Alter Ego. Apakah ini waktu yang tepat untuk mereka menguasai map? Ditarik down itu Purple Buff, tapi sekarang dengan ada pergerakan. Tsunami Slamnya berhasil mendapatkan karena satu player, namun dengan ada Winter masih bisa menyelamatkan Dreams. Dan Dreams coba membalikan keadaan, tapi Widdy menghilang dengan sangat cepat. Traction Pulse tadi nggak connect karena siapapun. Dan itu dia jawabannya ya. Ternyata ini malah momen balik dari Alter Ego. Karena dengan satu gerakan yang langsung direspon. Dan Wind of Nature dari Hijume. Wah dia udah ngejawab banget ya. Dengan adanya Shadow Kill tentunya ini akan benar-benar jadi useless untuk Hayabusa dari Favian. Makanya apalagi dengan damage follow up yang tadi kita bilang ya. Gak ada burst damage yang pasti. Sehingga Winter dari Dreams itu cukup. Kedua kalinya kah di dalam satu game? Gak. Nyaris saja dan retribusi dipakai sama Dine ya. Yep. Dia gak tahan-tahan lagi retrinya. Buset, kalau kayak begitu langsung Bye CEO langsung. Eval by CEO udah pasti ya. Bye CEO langsung eval kalau gitu. Kalau Eval, kalau turun MDL gimana? Itu yang kedua bahaya sih. Arfi. Hati-hati Arfi, tolong. Ada Lord. Kebakar gitu deh. Karena barusan Lim ngomongin MDL soalnya. Agak mengerikan karena walaupun Benar. itu. Arfi dari MDL kan? Iya dari MDL. Iya. Dan emang balik lagi performa pemain-pemain MDL pun gak kalah mengerikan dengan Wah, MDL. Triland Plus ini bahaya sebetulnya. Walaupun high ground defense-nya kuat, tapi apakah masih bisa bertahan? Traction Pulse. Astral Echo, Traction Pulse-nya connect tadi ke Yeskiel, tapi barusan tertarik. Dan Aran, akankah bertahan Aran? Tidak bisa Shadow Kill dikeluarkan, Spiral Blast gak korekkan siapapun, tapi Rine pun masih bertahan dan juga masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri, tapi setidaknya ini pun akan memberikan waktu sedikit untuk pemain dari tim Liquid ID bisa mempertahankan area defensif yang mereka miliki, tapi gelombang serangan selanjutnya akan hadir. Akan seperti apa lagi? Favian tadi mencoba untuk bisa mengatakan tapi damage yang masuk ke dalam tubuhnya begitu banyak pula, tapi masih bisa ditahan kali ini. Masih bisa bertahan. Liquid kali ini mengusir pasukan Alter Ego untuk mundur lepas dari base mereka. Dan ini Lord
yang terbilang masih gagal. Hanya satu best turret yang bisa didapatkan. Ya balik lagi Moskov dan juga Novaria. Dua jawaban pasti untuk high ground Liquid. Shit, 900. 80 stack untuk efek lethality tentunya. Ini siapapun yang ditembak dengan Rhapsody, even itu Aran atau bahkan mungkin Widdy. Kemungkinan besar udah pasti bakal tumbang. Walaupun Widdy punya antik. Walaupun Widdy on the way ke arah turret armor, tapi itu nggak ngejawab sama sekali untuk 80 stack dari Sky Pierce dan Ward Axe sebagai true damage tambahan. Sustain juga ya dengan spell farm yang bisa bikin dia seenggaknya kalau ketembak oleh Novaria dia bisa recover. Tapi perlu harus recall. Iya, spell fam tambahan. FOB juga kan Festival of Blood. Tinggal menunggu. Dengan 900 stack dia bisa melakukan Death Sonata lebih sering lagi. Ya yang memasuki menit 18. Suasana akan semakin tegang. Yap. Karena dengan Lord Evolve, keadaan akan berbeda. Liquid, mereka masih bisa kontes. Ingat, dengan Bolt yang selalu ketarik lagi oleh tim Liquid, ini membuka lagi potensi mereka untuk keluar dari base mereka. Dan jangan lupa Aldrigo, walaupun mereka powernya ada di pick off, tapi tim Liquid juga punya Kalea. Mereka imbang dari segi pick off. Tinggal siapa duluan nih yang akan melakukan gerakan inisiasi. Apalagi dengan ada attraction pool. Sebenarnya Aldrigo sangat diunggulkan sekali dengan combo tersebut. Oke. Yap. Namun masih bisa ditahan saja. Masih cukup aman. Masih bisa diusir. Hanya gebrakan aja tadi. Seenggaknya ada Conceal Termgon dan Hijumnya dengan Concentrate. Sustain sekarang udah pasti nyari durability. Iya, karena Wind of Nature tadi udah jadi jawaban juga ya. Kayak dia nggak yang full damage, dia tetap respect dengan adanya Hayabusa. Sekarang dengan adanya Lord yang akan ditarik ulur oleh Alter Ego. Apakah tim Liquid akan hadir tiba-tiba dengan SOD dari Iron Shiki yang ada di belakang sana? Visionnya belum ada. Oke, Mana akankah Astraliconya? mereka akan memaksakan tetap maju ke area depan karena tidak sempat lagi Spirit of Destruction-nya connect. Akankah berbeda tapi Iron Shiki berbeda. Hampir saja mereka bersepakat untuk bisa melakukan sebuah tipe dan Dino sekarang terjebak sendirian. Bahkan sekarang bisakah Dino bertahan karena Dino yang benar-benar langsung di-crack tapi setidaknya bisa memberikan waktu sedikit. Namun di tempat yang berbeda ada Rem berhasil langsung dihancurkan pula. Namun Rine sudah mencari tempat untuk bisa mengamankan posisi pula. Oh no, ini 4 melawan 3. Jumlah diunggulkan oleh tim Liquid dan masih ada Iron, masih ada Yeskiel. Power defensif mereka masih ada. Mampukah Alter Ego dengan sumber damage dan satu efek sisi saja mendobrak pertahanan dari tim Liquid? Kayak 4 lawan 3 cukup berbahaya kalau Alter Ego maksa. Karena Iron dia udah kuat banget untuk mempertahankan Lord Evolve sekalipun. Web, tapi kayaknya mereka mau tetap maju loh. 3 player sudah standby. Dan sekarang Widdy, Spirit of Destruction connect. Akan berpindah tempat tapi satu bester yang ada di bagian Rine. atas Cyber. Oh my god. Rine tetap maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage dan Rine harus mundur kembali dan mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Lagi-lagi tim Liquid berhasil untuk defense. Alter Ego dengan kekurangan jumlah mereka memanfaatkan satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi. Satu best turret terakhir dari tim Liquid pun hilang. Namun game masih berlanjut, Liquid masih punya chance. Wow, dan satu pemain yang dari tadi belum tumbang dari Alter Ego, Arfi. Yang kali ini benar-benar masih mempertahankan bagaimana positioningnya dan tentu Yeskiel, no death. Siapapun yang tumbang duluan untuk momentum di menit Lord selanjutnya, udah pasti bakal mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Dan hati-hati ya tadi cara masuk dari Iron Chick itu bikin semua tegang sih. Betul, itu benar-benar dia masuk di tengah-tengah keramaian walaupun ada flicker, ya. Tapi Kayak flicker jadi terbuang. Kayak nggak expect gitu lah pokoknya ya. Jadi dia buang flicker. Balik lagi ada Aswin One juga, Hijume ingin menambahkan lagi slow effect terutama untuk Widdy. Yang hero jalan kaki juga yang pasti bakal kerepotan ketika terkena efek slow. Oke, semakin late game ya. Hero dari roamernya yang satu pick off, yang satu badan. Dan gue rasa Baxia di late game itu hati-hati loh, keras banget dia. Dia punya Iya. damage reduction. Nah, tapi balik lagi nih, apakah pick off-nya akan dimulai duluan sama Alter Ego? Mereka dari tadi yang react loh, mereka yang nungguin tim Liquid bikin move duluan juga dengan Astral Echo. 5 detik menuju Lord yang selanjutnya, menit 22 Lord Evolve. Tentu akan semakin lebih menyakitkan dan itu Oh, dia. ini karena 2 player tapi barusan gagal sepertinya. Mencoba untuk bisa tadi menarik pergerakan dari Aran. Lumayan sih ya. Hanya untuk vision yang dibuka aja. Mungkin sinyal terkuatnya tuh ada di Astral Echo tahu. Astral Echo-nya kena nih. Nah di situ biasanya tim Liquid akan ketemu. Ya entah makan depannya atau tutupin belakangnya. Itu tugas dari Aran. Tapi Widdy itu yang akan ngejagain Pavian. Cuman ini tidak strike-nya juga harus mereka waspadain ya. Pergerakan dari Aran bisa tiba-tiba kan.
Ya. Mau kemana, dan itu pun akan bisa menimbulkan korban. Ada di flicker juga kan? Traction pulse-nya, Aran. Oh, enggak. Gak ada follow up. Gak ada Iron Hook. Gak ada AOG juga. Tapi Lord yang sekarang dipegangin. Yap. Sementara, Empat kelihatan. Teron Shiki udah terlihat. Akankah mereka melakukan sebuah pergerakan tapi frame destruction-nya miss. Akankah mereka akan melanjutkan karena untuk sekarang? Mereka tahu tidak akan ada Teron Shiki dalam beberapa waktu, tapi sekarang Lord yang berhasil diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Namun, Mafian! Ada pergerakan dari Teron Shiki bersama tim bisa membantu. Wabi mendadak. Double kill berhasil didapatkan oleh dan triple kill Lucky Panpet yang bisa akan didapatkan. Dan Harvey, rookie from MDL memberikan kepada dunia kalau ini adalah kelasnya. Wipeout kah tersisa Yehezkiel. Dan sebuah pergerakan dari Dido menutup game yang kedua. Glitch sweep kali ini Alter Ego. Arvi menunjukkan kalau dialah sang mentor sebetulnya. Membuat Iron Siki berteguk lutut. Keputusan akhir dari Liquid yang sangat-sangat dipertanyakan. Apakah memang ada miskom ataukah memang ada sesuatu yang salah? Dan ini dia senyum dari Nino. Kemenangan yang membuat untuk sekarang Alter Ego mendapatkan 8 match win. Tentu dengan ini hanya tersisa 2 tim saja yang berada di match point 7, Bigetron dan juga Onyx. Tim Liquid ID yang tinggal 1 kemenangan lagi menuju ke babak playoff harus menahan diri mereka terlebih dahulu. Dan Alter Ego dari 2 match yang mereka butuhkan untuk menuju ke babak playoff tinggal 1 pertandingan lagi. Yap. Ya. Hanya cukup 1 pertandingan lagi dan itu pun akan bisa mengantarkan Alter Ego untuk bisa menuju ke babak playoff nih ya. Oke. Tapi Arvi benar-benar menunjukkan kelasnya. Arvi menunjukkan 20 menit yang sebelumnya diberikan kepada dia. Benar-benar dimanfaatkan kali ini. Benar dia. Sangat layak sang mentor dari Iron Siki bahkan membuktikan kalau ya dia the real mentornya. Tapi di momen akhir bener-bener gak kesentuh sama sekali loh soalnya. Mau gimana ya Di situ Iron Shiki ada di tengah-tengah. Tapi untuk sekarang marilah kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Alter Ego semakin terbaik. Semakin menjadi baik dong. Alhamdulillah udah jadi lebih baik dari sebelumnya. Oh belum terbaik, Belum dong, masih baik aja. masih baik aja. Tapi kalian bisa balas dendam. Dari leg pertama kalah 2-1, kalian membalaskannya lebih sadis 2-0 hari ini Nino. Apa ya Bude ya? Mungkin karena kerja keras kita aja sih di latihan sih Bude. Kerja keras di latihan. Iya. Lalu apa yang mungkin kamu baca dari mungkin kekalahan kalian di leg pertama melawan TLID? Nggak ada sih, nggak ada review juga. Cuman kayak kita ngelihat ke depannya aja, nggak usah lihat ke belakang. Nah, kalau katanya nggak ada review, tapi hari ini kita ngelihat Aran tidak memakai Polpheus-nya. Iya. Lawan landingmu. Apakah itu memang dari requestanmu? Bang, saya nggak mau lawan ini. Iya soalnya Polpheus." Pope dia jago banget. Takut jadi mending dipik aja. Dan dipakai oleh Iya dipakai. Dino. Game kedua di ban. Apakah itu menjadi salah satu kuncian kemenangan kalian juga? Enggak sih, kayaknya teman-teman aku lagi pada jago sih hari ini. Weh, kena angin apa nih? Angin apaan? Kena angin apaan? Pada jago? Nggak tahu katanya. Oke, tapi hari ini begitu baiknya dari Alter Ego sampai pada pada heboh-heboh. Bener di sini Alter Sam sekarang makin bahagia. Tiket masih terbuka ada 5 berarti. Kalian menggagalkan tim Liquid ID untuk mendapatkan tiket mereka ke babak playoff. Nggak tahu sih Ada Bude. motivasi khusus kah kalian? Motivasi match ini? khusus mungkin kayak seru aja sih Bude. Kayak season ini rebut-rebutan tiket playoff-nya tuh nggak jauh banget. Deketan gitu jadi kayak sama-sama panik lah harusnya lah. Kalian panik gak? Dibilang panik enggak sih, enjoy aja sih. Enjoy aja. Iya. Jadi masih terbuka 5-5-nya, tapi selain perebutan tiket kita juga melihat ada perebutan role di sini ya. Sudah nyampe di sini, Harvey kamu membuktikan dirimu. Hari ini bisa dibilang kita lihat Harvey dengan permainannya yang begitu memukau. Dapat main ya di MPL? Wow, itu nggak mudah Harvey. Tapi gimana sih kamu hari ini, performamu hari ini lagi on top banget kayaknya. Masih belum Bude, Hai, masih belum? masih belum.
Masih proses. Masih proses. Waduh, jadi semakin ngeri dong lawan-lawan Arfi. Tapi Arfi, ini kan bisa dibilang match keduamu. Dan kamu udah tadi berapa? 2 digit kill, 0 death. Kenapa bisa terjadi seperti itu tuh? Di cover sama teman-teman aku Bude. Di cover. Tapi kalau ngelihat hari ini perlawananmu dengan Aaron, tadi di belakang sudah ngobrol-ngobrol. Dan sekarang akhirnya kamu bertemu langsung dengan Aaron di Line of Dawn. Bagaimana sih perlawananmu hari ini bersama dengan Aaron? Gambarkan kalau bisa. Ada apa? Kantongnya? Di tangan kiri ada apa itu Arfi? Gak ada apa-apa. Oh enggak ada. Lah itu Enggak, Alter itu Champ. emang Dikerjain sama Alter Champ. Gimana tadi? apa tadi Bude? Sorry. Melawan Iron di lane. Seperti apa sih pertemuan kalian di MPL ini? Jago banget dia Bude. Dia jago banget. Kamu Sama-sama jago lah sama dia. sama-sama jago. Ya. Tapi kita ngelihat kalau kamu ngepres banget dari Aaron. Apakah kamu sudah tahu betul pola permainan Aaron seperti apa? Gerak-gerik dia. Lumayan tahu sih Bude soalnya kan udah temen lama sama dia. Jadi gaya permainannya dia dulu dan sekarang masih sama atau bagaimana? Udah beda, udah jauh lebih jago yang sekarang dibanding yang dulu. Tapi gimana caramu untuk udah bisa saling membaca dong? Berarti Aaron juga tahu gak Iya, gameplaymu, tahu. kamu Iya. tahu gerak-geriknya dia juga, sama-sama saling tahu. Tapi bagaimana caranya